Nah, itu berdasarkan standarnya terdapat 1 unit taman warga per 250 jiwa dan taman lingkungan per 2.500 jiwa, sehingga diketahui jumlahnya taman warga sebanyak 214 dan taman lingkungan sebanyak 21 unit. Kedengaran suaranya siapa ini? Bang Wahyu, Pak. Bang Wahyu. Siap, Bang. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk investasinya. Jadi dari gap demand tadi akan mempengaruhi bagaimana perencanaan ke depan harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari setiap permintaan untuk pelayanan perkotaan IKN ini ke depannya. Nah, dari penjelasan Rizka dan kawan-kawan tadi ada 7 poin yang sekiranya merupakan titik investasi pada peningkatan pelayanan untuk performa perkotaannya. Nah, dari tabel-tabel itu kami mengasumsikan ada beberapa modal investasi yang harus dipenuhi, dan kami juga mengusulkan ada payback periodnya, kemudian klasifikasi bidang usaha badan usahanya, dan tentu saja Pak, untuk yang poin investasi ini kami harus yang pertama harus meninjau seberapa besar kebutuhan masyarakat pada saat di lokasi nanti, dilengkapi dengan mungkin hasil survei, kemudian bagaimana pola bisnis investasi yang referensian di kami itu masih mungkin perlu diperkaya lagi pada saat kunjungan lapangan atau misalnya berdiskusi dengan pihak badan otoritanya. Nah, kemungkinan ada skema pembiayaan IKN yang kami bagi 3, yaitu adalah swasta, APBN, dan KPBU, di mana komposisinya ada 26%, 19% disuplai oleh APBN, dan KPBU-nya 55%, itu kami dapat dari Setkap tahun 2022. Seperti itu kira-kira dari untuk investasinya. Mungkin next. Ya, kesimpulannya mungkin ada 3 dari kami, yaitu pola perilaku masyarakat yang akan datang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Perlu adanya pendekatan pembangunan untuk dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan berdasarkan pola perilaku konsumsi maupun pola perilaku lifestyle, di mana hal tersebut juga diharapkan dapat menciptakan nilai ekonomi dan meningkatkan investasi yang lebih besar. Yang kedua adalah dari analisis demand berdasarkan pendekatan standar pelayanan minimum, fasilitas existing dan proyeksi masa depan mengalami gap. Dibutuhkan pembangunan terhadap kebutuhan fasilitas perkotaannya. Implementasi pembangunan perlu melibatkan peran swasta, misalkan pembangunan pusat perniagaan, kafe, mal, dan restoran, maupun fasilitas pendidikan, universitas, dan perguruan tinggi. Lalu yang ketiga adalah fasilitas existing saat ini masih terpusat di sekitar Desa Sepaku, Bukit Raya, dan Tengin Baru. Untuk memperkecil gap tersebut diperlukan pemerataan pembangunan. Dan kami juga kemarin lewat Bang Aris sudah coba untuk mengukur bagaimana skala keterjangkauan pelayanan perkotaan itu menggunakan USCAP, namun ada beberapa fitur yang belum bisa kami gunakan dengan baik, sehingga belum bisa ditampilkan walkability-nya, keterjangkauan melalui fasilitas pejalan kaki. Begitu mungkin bisa ditambahkan oleh Bang Ari. Terima kasih, Pak. Iya, izin Pak. Dia dari data-data yang memang kita sudah peroleh terkait sarana-sarana yang memang tadi sudah disampaikan, itu kita coba mau menggunakan Yourskep itu Pak. Cuman ternyata memang ada yang reachability ya. Reachability itu ada data networking yang memang harus diisi
dan ya kita juga belum tahu gimana cara mengisinya Pak. Jadi pada saat kita coba itu dia harus non networking apa gitu katanya. Jadi kendala di situ, jadi kita nggak jadi menggunakan itu. Jadi hanya menampilkan tadi secara radius aja gitu. Mungkin itu Pak. Sekian, terima kasih. Halo? Ya Pak, tadi belum ada suara Ya. lagi Pak. Kedengaran suara saya? Kedengeran Pak. Ya. Tadi itu kalau nggak salah kelompoknya siapa itu pembiayaannya berubah jadi 55%. 51% APBN. Siapa itu ya? Kelompok yang lainnya nggak ada ya, Ri? Ada Pak. Siapa tadi Kelompoknya ya? kelompoknya 3 kayaknya Pak. Ya. Kelompok 3, bukan? Iya. APBN 51%. Ya, jadi nanti itu kalian harus satu bahasa ya. Kalian mau pakai 51 apa yang masih yang lama, 20-an itu. Oke? Yang mana yang benar? Karena kalau dari tadi yang dibilang Wahyu, itu juga setup tahun 2022 kan? Sebenarnya? Betul nggak? Ya Pak, betul Pak. Izin ini data yang kami cari dari Setcap dan dari pemberitaan di September ini Pak. Nah, sementara tadi sumbernya kalau nggak salah ikn.go.id tuh. Coba, siapa yang bisa klarifikasi? Dari kelompok mana tadi? Suara saya kedengaran nggak ya? Kok saya nggak dengar suara kalian ya? Kedengeran Pak, lagi dicari. Oh, lagi dicari. Iya, Oke, itu konfirmasi. satu isu ya. Nah, isu kedua, tadi kalau kelompok kalian ada yang sudah dengar, jadi yang kita perlu pertajam adalah perspektif ekonominya.
Ya, coba kita start dari si siapa tadi yang pertama sebelum Kevin? Tadi yang pertama memulai Kevin, Pak. Oh ya, coba Kevin tampilin sebentar. Nah, jadi ketika ngomong perilaku, perspektif kalian kan sebagai nanti perencana ekonominya, ya kan? Nah, apa yang kita harus sediakan untuk perilaku yang seperti ini? Nah, kalau kita geser, coba next slide-nya, Vin. Di situ kan ada perbedaan antara desa dan kota, ya kan? Ada perbedaan pendapatan juga, ada perbedaan konsumsi ya. Konsumsi tadi udah ke Nurlina, belum? Itu siapa tadi? Next slide. Nah ini ya, pengeluaran ya. Nah, apa yang bisa kalian interpretasikan dari sini? Siapa yang bisa jawab? Ketika pola pendapatannya dan pola konsumsinya, ada gap yang besar nggak? Sekitar 2-3% Pak gapnya. Ya, artinya dengan kondisi sekarang pun, mereka sebenarnya nggak ada terlalu masalah gitu ya. Jadi kalau mau cari makan, mereka bisa. Nah, apa lagi yang kalian mau bisa interpretasikan dari sana? Polanya masih konsumtif, Pak. Jadi Pendapatannya terbatas. ya pendapatannya terbatas. Dan itu juga nanti mempengaruhi bagaimana mereka dikategorikan sejahtera atau tidak dalam suatu wilayah, Pak. Kalau masih menggunakan pola perilaku seperti ini. Berarti belum sejahtera gitu, Pak, secara general. Nah, jadi tadi kalian harus linkkan ini dengan penyediaan tadi ya. Hampir semua demand yang kalian ceritakan itu adalah demand yang sesuai SPM ya. Jadi yang sosial dan kepentingan publik kan. Ya enggak? Betul? Ya, Begitu? Pak. Nah, sementara Betul, Pak. demand yang kita maksud bisa saja. Misalnya yang belum kalian sentuh, demand mobility gitu. Yang saat ini mereka butuh angkot nggak di situ? Mereka pakai motor nggak? Jadi akhirnya industri yang ada nanti adalah yang dealer-dealer motor gitu kan. Tapi ke depan, karena nanti ada tuntutan electrical vehicle gitu ya, tuntutan berbasis angkutan umum massal, jadi demand mobility-nya berubah kan. Ya, jadi itu satu isu yang belum kalian touch. Nah, demand yang tadi diceritakan Kartika ya sama si Rizka ya. Jadi saya berharapnya nanti yang ditampilin itu, yang radius itu pakai ini aja, Urscape. Jadi tampilannya juga lebih gak manual pakai bunderan kan.
Jadi kita bahas ya sampai mana urscape-nya dan nanti kalau perlu Mbak Rina dan Nala kita datangkan lagi. Yang ketiga ya. Nah, demand yang harusnya kalian lebih telisik gini. Ketika bicara rumah sakit, bicara pendidikan, berarti kan pemaknaan kalian harus kalau dari perspektif ekonomi mengundang peran swasta nggak untuk masuk gitu. Gimana Rizka, Kartika? Kalau misalnya fasilitas sekolah kota harus begitu pembangunan. Gimana Kak? Jadi untuk fasilitas skala kota, menurut saya memang diperlukan peran swasta dalam pembangunannya. Ya, berarti Misalnya kamu rumah nanti sakit, universitas, ataupun kafe, restoran. Ya, jadi maksud saya bisnis properti pun sekarang sudah merambah ke situ kan. Kalian tahu Lipo Group kan? Lipo itu dari sekolah, kampus, pusat perbelanjaan, asuransi, digital money dia punya kan? Betul nggak? Nah, harusnya kalian juga melihat ke sana. Kemungkinan besar ada peluang-peluang swasta untuk bisa masuk ke sini, ke bisnis ini gitu ya. Itu satu. Tapi itu yang namanya bisnis pasum pasos ya. Yang sebenarnya pemerintah juga harus punya kewajiban ya untuk masyarakat menengah ke bawah. Nah, yang kedua itu adalah bisnis demand untuk utilitas. Tadi Kevin yang satu lagi sudah bahas energi ya. Ada nggak Kevin yang satu lagi tuh yang digital infrastructure tadi? Nah, demand energinya akan besar di sini. Juga akan menarik investasi di bidang energi. Kalau di Indonesia energi siapa yang supply? PLN kan? PLN Pak. Ah, betul. Nah, berarti nanti ada bisnis energi di sini, tetapi ada tren untuk pengembangan energi berbasis green ya atau renewable. Nah, jadi itu juga ada peluang investasinya gitu ya. Jadi future demand yang kalian apa istilahnya perkirakan itu juga tolong masukkan yang mobilitas dan utilitas ya. Selain yang pasos yang sudah kalian sudah kalian sajikan. Nah, terus tadi ada juga saya lihat shopping ya. Nah, cuma kalian harus ingat ada juga gejala e-commerce ya. Jadi lihat yang kelompoknya siapa tuh Simon ya, digital services ya. Artinya 2045 itu apakah standar ini masih applied? Ada pertokoan 5, toko 108. Saya pikir bisa saja e-commerce-nya dari Balikpapan kan. Ya, jadi dipertajam gitu ya future economic demand-nya ini ya. Oke. Oke Pak. Nah, baru terakhir saya sarankan kalau pola perilaku itu dibedakan gitu ya. Tadi udah bagus ada generasi milenial ya. Coba di slide keberapa tuh. Nah, itu pola perilaku satu. Nah, pola perilaku lansia gimana? Lansia di sana.
Tapi dari perspektif ekonomi ya, jadi menyediakan co-working space tadi ya kalau untuk milenial, menyediakan travel agent ya, karena katanya suka berapa itu berekreasi ya kalau nggak salah tadi sebelum ini ada kan kalau nggak salah back dulu. Jadi kalian jangan hanya traveling ya, perilaku traveling. Maksud saya jangan hanya mikirin generasi milenialnya, ada juga nanti generasi tuanya ya dan anak-anak. Jadi apa kira-kira bisnis yang berkembang di sini gitu, melihat pola perilaku generasi yang ada. Nah mungkin tadi ya, mungkin semua nanti akan berbentuk digital, ekonomi digital ya. Mainan pun jadi serba virtual gitu ya. Apa online game, jadi bukan hanya online shopping gitu ya. Oke, jadi itu yang perlu dipertajam ya narasinya. Tetapi ujung-ujungnya itu pada apa sih kira-kira peluang usaha di IKN nanti gitu. Ketika melihat komposisi penduduknya seperti yang kalian sudah ceritakan. Sorry, bukan hanya komposisi penduduk ya. Ketika kalian menyajikan pola perilaku yang ada saat ini. Ya. Kalau tidak ada intervensi, kira-kira dengan pendapatan segitu, pengeluaran segitu, Starbucks bisa hidup nggak di sini? Ya, kalian coba kaji ya, Tim Ari ya, Nurlina ya. Kira-kira ini enggak? Berarti harus ada lompatan pendapatan kan? Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Lompatan pendapatan itu. Nah, itu yang nanti kita buat dalam satu rencana. Cuma saat ini kalian bikin gap-nya dulu. Apa situasi saat ini? Ke depannya demand-nya apa? Ada gap besar nggak bagi mereka untuk memenuhi akses ekonomi? Nah, terakhir yang dari Wahyu yang ceritakan yang investasi. Jadi kalau bicara apa tadi ekosistem investasinya sudah ada di kelompoknya si Rifka ya. Jadi yang kalian bicarakan di sini apanya investasi nih? Artinya yang kalian bicarakan adalah peluang investasi dari pola demand saat ini dan future demand yang sudah kalian prediksi, tapi ditambahkan dengan future demand yang mobilitas dan utilitas ya. Termasuk juga komersial tadi ya, e-commerce ya, ke depan. Dan pola perilaku. Baik generasi milenial yang menjadi dominan, pun penduduk lainnya ya. Nah itu peluang investasinya di mana saja, termasuk mengundang swasta pada penyediaan pasum-pasus. Nah itu yang perlu ditambahkan ya, dari kelompok Ari. Bisa di copy? Mohon Copy, izin Pak. Pak. Yuk siapa ini? Kartika Pak. Yuk Kartika silakan. Tadi kan Bapak bilang kalau untuk pola perilaku yang kondisi mendatang untuk usia lansia juga dimasukkan. Kita di sini lebih fokus ke generasi milenial dan generasi Z karena kita mengasumsikan yang pindah nantinya kan ASN, TNI, Polri yang masih aktif bertugas. Jadi kita mengasumsikan yang pindah tuh ke kelompok usia produktif. Jadi kita lebih fokus ke situ sih Pak untuk saat ini. Itu aja sih Pak. Ya itu bagus kalau kalian bisa mengeluarkan pola perilaku yang ASN ya sama TNI ya. Itu juga oke. Di slide berapa itu? Maaf Pak, mungkin salah nangkep. Yang saya maksud tuh yang pola yang lagi di share
share Mm-mm. screen saat ini yang pola perilaku penduduk IKN mendatang tuh yang generasi milenial dan generasi Z yang kami maksud itu yang para pendatang dari luar yang PNS, yang TNI Polri kan otomatis mereka masih masuk kelompok usia produktif. Jadi kita mengkelompokkannya ke generasi milenial dan generasi Z. Jadi kita masih fokus ke situ dulu Tapi untuk PNS, pola perilakunya. ya tapi PNS-nya emang lebih terpengaruh dia PNS apa generasi milenial? Kalian ini Lebih ke generasi apa? Kalian sekarang, umur kalian ini? generasi milenial dan Z. Ya, berarti kalian milenial ngakunya ya? Iya, Z ya. Iya Pak, milenial Pak. Nah, kalau kayak Ari itu, anggaplah Ari itu sampel. Milenial, Pak. Ari Boom Pak, milenial. baby boom. Boomer Pak. Milenial, Pak. Nah, Milenial kalau enak aja. baby boom, kalau boomer nggak bisa dong Ari jadi contoh. Milenial, Pak, milenial saya, Pak. Kalau Ari milenial dia ASN, kelakuannya nanti kayak gini nih. Anggaplah kayak Ari ini nanti ada 100.000 orang. Kira-kira gimana? Makannya irit, udah itu dikit makannya supaya hemat, ya kan nggak bisa. Itu yang harus kalian ini ya, kalian petakan. Karena ASN itu ketebak lah pendapatannya. Yang resmi tapi ya, nggak tahu kalau yang nggak resmi. Oke, jadi lebih dielaborasi tadi kalau fokusnya ASN-nya pada milenial kan nggak semuanya kan. Ada juga ASN kayak generasi saya. Putus-putus Pak, maaf. Agak putus-putus ya, Pak. Nggak ada suaranya sama sekali, Pak. Halo, keputus kan? Iya, Pak. Nah, sekarang ada kedengaran, Pak. Oke ya. Jadi saya minta ditajamkan itu. ASN, ya betul ada ASN milenial, tapi yang kalian potret juga ASN yang bukan milenial ya. Walaupun tetap ya, saya setuju dominannya nanti milenial dan Gen Z. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, berarti kalian sudah menyelesaikan stage 3. Oke, makasih ya kelompok 3 juga sudah bagus data-datanya. Saya nggak ada masalah dengan kualitatifnya. Tapi tolong nanti semua daftar referensi literatur kalian itu tolong ditaruh di daftar pustaka ya. Oke. Nah, yang saya mau ini ingatkan yang footnote nomor 4 itu ya. Itu siapa orang itu? Yuswo Hadi itu ya. Kalau bisa cari yang lebih yang saya sudah sampaikan di awal-awal kuliah dulu ya. Informasi yang lebih valid. Oke? Baik Pak. Baik, Pak. Oke, nah berarti kalian sudah menyelesaikan stage 3 dan kalian di internal kelompok kalian juga akan mulai melakukan overlay atau persandingan ya. Tadi kelompok Dharma, Vika sudah saya kasih tahu, kelompok Rifka juga ya sudah. Apa tadi ya Rifka ya kamu ya? Infrastruktur ekonomi, Pak. Yes, ya dengan infrastruktur digital dan digital services, legal infrastrukturnya memberikan ekosistem buat kegiatan-kegiatan ekonomi perkotanya tumbuh. Nah, jadi kalian di stage ketiga ini sudah memberikan informasi regional
ekonominya seperti apa nanti. Dan itu yang kalian tuliskan di stage ketiga. Jadi stage ke-1 kalau nggak salah sudah kalian kumpulkan ya Simon ya. Mana Simon? Sudah, Pak. Nah, stage kedua, nah baru ini stage ketiga ya. Jadi semua tolong pakai format yang sama, font yang sama, supaya bisa di-compile. Nah, kita akan menggabungkan 1, 2, 3 itu, dan dalam proses penggabungan itu menggunakan pendekatan water sensitivity. Ya, jadi semua nanti disaring, difilter dengan kepentingan air ya, sistem air. Nanti kalau dalam kalian bekerja, kalian di mana nanti berpraktek perencanaan, filter dari 3 stage ini bisa macam-macam ya. Bisa air, bisa climate change, bisa macam-macam. Dan bisa juga multi dimensi ya. Tetapi untuk kepentingan studio karena waktu, maka kita hanya fokus pada air. Nah, jadi untuk bahan UTS itu 1, 2, 3 dokumennya nanti saya nilai dan Pak Antoni nilai. Dikumpulkan kapan? Dikumpulkan minggu depan. Nah, karena Mbak Anti masih sakit, saya belum dapat waktu penggantinya, mungkin nanti saya mengisi sendiri yang tentang water sensitivity dan nanti ada pengenalan software lagi untuk JIT bola. Nah, sekarang yang saya tanya, itu clear dulu ya masalah kompilasi stage 1, 2, 3, nanti stage 4-nya adalah pada konsepsi ya. Tapi konsepsi ini hanya untuk water ya. Jadi nanti saya akan jelaskan offline seperti apa sebenarnya konsepsi itu ya, dari yang multidimensional aspek ya, dan itu biasanya nanti ada multi kriteria analisis. Tapi nggak apa-apa, ini kita water dulu, nanti pakai pendekatan JIT bola. Clear untuk masalah tugas? Nah, setiap orang yang bekerja bersama, tolong ditulis namanya. Misalnya untuk kajian-kajian tertentu, ada saya lihat tadi Salma dan Happy ya, kalau nggak salah. Ada ya? Tovani, Pak, Tovani. Oh ya, kalau Happy dan Salma beda lagi ya? Itu jadi Happy Salma. Nggak ada yang tahu, Pak. Itu. Oke, nggak apa-apa ya. Karena kalian generasi milenial. Nah, itu tolong dituliskan ya. Oke. Noted ya yang itu ya, UTS ya. Stage 1, 2, 3. Jadi Simon tolong di covernya, pemisah babnya tulis stage 1, 2, 3 gitu ya. Nanti stage keempatnya kita bicara filter pakai water sensitivity. Oke? Dari narasi tadi, Pak. Kenapa, Mon? Dari narasi tadi, Pak. Ya. Makasih, Pak. Nah, sekarang Urscape, apakah kalian masih perlu pendampingan dari Rina sama Pak Nala atau Pak Heri? Perlu, Pak. Untuk menyelesaikan. Perlu ya. Kalian maunya hari apa? Kamis atau Jumat? Rabu, Pak. Rabu. Semua setuju Rabu depan? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke. Semua setuju Rabu depan, tapi saya minta Rabu depan juga tolong dikumpulkan itu stage 1, 2, 3 ya. Baik, Pak. Jadi sudah nggak ada beban lagi ke stage 1, 2, 3. Tinggal kita fokus ke stage 4. Pak izin, Pak. Yuk, siapa ini? Terkait yang Urscape.
eh, kemarin kan kita kendalanya di yang reachability itu Pak, dan kayaknya ada data-data yang harus dimasukkan. Jadi apakah memang ada data yang harus kita siapkan dulu biar nanti pada saat misalkan Rabu ada pendampingan lagi, jadi kita bisa tinggal masukin atau secara teknis aja gitu ya pendampingannya. Soalnya kan kalau kemarin yang dijelaskan Mbak Rina kayaknya kan harus ada data apa namanya kecepatan kendaraan gitu-gitu ya. Nah, takutnya ntar pada saat itu baru dibutuhkan dan kita baru mencari gitu. Jadi lebih baik mungkin sudah dipersiapkan sebelumnya. Tolong di list yang kalian isu concern-nya, kasih ke Simon ya. Nanti saya bahas sama Rina apa kita bisa pakai global data aja. Ya, itu tadi Ari baru sebut satu kan. Siapa tahu ada lagi yang lain ya. Terima kasih Pak. Oke. Jadi kita Rabu fokus juga pada yang namanya Jitbola ya. Jadi ada satu software lagi namanya Jitbola. Mudah-mudahan antinya udah sembuh. Oh enggak nanti langsung asistennya aja. Alas kelar? Ya. Alas Pak. Berarti terkait dengan stage 1, 2, 3 tadi itu per kelompok atau semua Pak? Apanya? Yang narasi tadi Pak. Gabung tadi itu udah semua satu kelompok aja atau semua kelompok Pak digabung jadi satu Pak? Semua. Tapi penggabungannya nggak usah hari ini, nggak usah besok Rabu. Kalian kelompok-kelompok aja. Karena nanti pembukuannya baru di Desember kita jadiin buku kalian lah. Mahasiswa siapa ini? Ya kalian inilah. Siapa kalian ini sebenarnya? Ya. Oke. Besok gimana Pak? Ada pon Pak atau gimana? Atau mandiri Pak? Yang mandiri itu Jumat atau Kamis? Kalau Kamis yang apa istilahnya? Istilah kalian? Mandiri. Berarti Jumat kita pendampingan USCAPE. Bisa pakai online atau nanti ketemu offline. Jadi sebelum Rabu. Kalau kalian Jumatnya maksud saya tuh saya mau masuk ke materi proposal tadi ya. Karena ada yang kita harus sepakati sama otorita ya. Saya butuh jadwal ya Simon sama budget ya. Budget proposal ya. Tolong WA ke saya ya. Oh, baik. Jadi kemungkinan besar kita nggak bisa minggu depan. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan kesepakatan lah ya dengan otorita di minggu ini ya. Nanti saya kabari. Berarti besok kita pendampingan Pak. Besok mandiri apa pendampingan? Besok pendampingan aja Pak. Mungkin mulai jam 3 berarti Pak ya, sesuai dengan jadwalnya. Oke. Baik. Jam 3 ya besok. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup Pak ya. Oke. So see you on tomorrow ya. Thank you Pak. Untuk pendampingan USCAPE. Pak, makasih. Makasih semua. See you when I see you Pak. Terima kasih Pak Andi, insight-nya udah keluar ya Pak. Terima kasih banyak Pak Andi. Makasih Pak Andi. Makasih Pak. Terima kasih Simon.
Ada di sini, cuman media Minda ini apa?